Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah barang yang bisa jadi amunisi buat nobar timnas Indonesia, yaitu sebuah proyektor. Dan proyektor ini udah beberapa kali saya gunakan buat nobar timnas Indonesia sama tetangga. Dan jujur saya puas banget ya, dilihat dari harganya udah perfect banget dan sangat recommended. Saat video ini dibuat, event timnas Indonesia terdekat itu Piala AFF ya. Kalau kualifikasi Piala Dunia itu masih lama, tahun depan. Oke, ini adalah smart proyektor Gujodox X7. Harga saat video ini dibuat sekitar 1,9 jutaan, tapi sering juga promo di harga 1,5 jutaan. Kalian cek aja keranjang atau link yang sudah saya taruh di deskripsi video ini. Sewaktu-waktu akan saya update. Disebut smart proyektor karena proyektor ini udah dibekali sistem operasi Android. Kita awali dengan unboxing dulu ya. Untuk boxnya ini memang gede, bisa buat storage bag saat kita bawa kemana-mana karena ada handle-nya. Nah, dalam paket penjualannya tentunya ada si perangkat proyektornya, terus remote control, kabel daya, kabel AV to RCA, kabel HDMI, buku panduan pengguna, dan kartu garansi. Jadi seperti ini bentuk dari smart proyektor Gujodox X7. Bentuknya itu kotak seperti box, ukurannya memang cukup gede dan lumayan berat. Punya dimensi 24 cm x 19,5 cm dengan tinggi 10 cm. Terus untuk berat mencapai 1,8 gram. Jadi terbilang berat, tapi menandakan dia itu berisi, nggak kopong. Untuk material mayoritas berbahan dari plastik dengan finishing burst metalik. Punya saya ini warna grey, warna lain itu ada putih. Bagian atas dilapisi kain warna hitam. Overall untuk tiap detail finishing catnya di sini digarap dengan sangat rapi ya. Untuk interface bagian depan ada lensa, dari bawah ada tutup lensanya ya. Jadi lebih aman dari debu atau goresan semisal pas lagi nggak dipakai. Terus ada infrared window yang di atasnya ada logo Gujodox. Kemudian bagian belakang ditempati grill untuk keluaran speaker internal yang di atasnya ada 2 port USB, 2 port HDMI, AV input, audio output dengan tipe jack 3,5 mm, infrared, dan pojok bawah port daya input. Terus di sisi atas ada beberapa tombol seperti tombol power, back, navigasi, dan tombol untuk mengatur fokus. Kemudian sisi kanan ditempati lubang ventilasi untuk pembuangan panas dan sisi kiri untuk masuknya. Nah, sisi bawah kiri di sini ada yang bisa dibuka ya, tak lain untuk jaring debu. Jadi debu yang nyangkut itu bisa kita bersihin. Di sisi lain bawah sini ada beberapa lubang skrup, tepat di tengah skrup buat kita pasangkan ke bracket tripod. Nah, ini opsi yang saya pakai ya, lebih mudah aja buat mengatur kemiringan. Terus bisa juga pakai opsi bracket gantung yang lubang skrupnya ada di tiap pojokannya. Tinggal kita buka aja karetnya. Dan bisa juga tanpa bracket alias ditaruh di meja. Untuk ngatur kemiringan di sini ada sebuah puteran. Nah, saat dinyalakan proses bootingnya termasuk cepet ya, nggak ada 30 detik untuk masuk ke home screen. Dan seperti ini untuk tampilan home screen-nya, launchernya itu mirip banget dengan yang ada di Smart TV ataupun Android TV Box yang menggunakan antarmuka Google TV. Jadi tampilannya itu menarik, menawarkan pengguna dengan beberapa konten yang direkomendasikan. Di sini udah ada beberapa aplikasi bawaan yang terinstall seperti Chrome, YouTube, Prime Video, Netflix, dan lain-lain. Dan karena pakai OS Android tentunya masih bisa ditambahkan lagi dengan download di Google Play Store atau toko aplikasi lain yang di sini bernama App Store. Untuk sumber video selain dari aplikasi-aplikasi terinstall tentunya bisa melalui port input HDMI yang disambungkan ke laptop, smartphone yang udah mendukung display out, STB, dan lain-lain. Dan untuk memudahkan mengetik saat pencarian bisa pakai wireless keyboard yang dicolokkan melalui port USB. Ya, fungsinya sama seperti USB di laptop atau komputer. Bisa dicolok perangkat lain seperti mouse, flash disk, dan lain-lain. Untuk versi Androidnya di sini masih versi 9, memang nggak begitu update ya. Tapi untuk ukuran smart proyektor ini bukan masalah sih ya. Karena ketersediaan aplikasi buat Android TV itu nggak sebanyak dan nggak se-update dibanding Android di smartphone. Intinya sih lebih mendingan ya daripada proyektor cupu yang nggak punya operating system. Untuk spek hardware, RAM-nya itu 1 GB, ROM 8 GB. Prosesor kalau dicek menggunakan aplikasi AIDA 64, pakai HiSilicon Hi3751 versi 352. Konfigurasi CPU-nya itu quad-core 1 GHz Cortex A53 dan GPU Mali 450 MP2. Nah, prosesor ini buatan Huawei yang memang dikhususkan buat Android TV ya. Dengan spek di atas untuk performa udah cukup banget ya buat standarnya sebuah smart proyektor.
yang memang sama aja dengan Smart TV yang memang penggunanya nggak seintensif dibanding Android di smartphone, lebih ke buat nonton. Ingat ya, OS Android di Smart Projector atau Smart TV itu jauh lebih ringan dibanding OS Android di smartphone, karena nggak banyak aplikasi yang berjalan di background seperti sosmed, chatting, marketplace, dan lain-lain. Terus untuk kualitas gambar, jujur ya, untuk ukuran proyektor harga 1,5 jutaan, tapi itu pas harga promosi. Ini udah bagus banget, kecerahan tergolong tinggi, warnanya itu tajam, detail gambarnya itu juga halus. Gujodok mengklaim kecerahannya itu mencapai 13.000 lumens. Realnya berapa saya nggak tahu ya, karena nggak punya alat untuk mengukurnya. Kayaknya sih nggak sampai setinggi itu, tapi kalau perbandingan dengan proyektor lain harga 1 jutaan yang pernah saya coba, ini udah yang paling tinggi. Dan memang proyektor seperti ini idealnya dipakai di kondisi gelap atau remang-remang. Untuk native resolusi Full HD 1920x1080. Kalau di bodi proyektornya tertulis 8K, itu compatible untuk muter video, bukan resolusi natifnya ya. Untuk jarak sorot ideal maksimal 4 meter dengan perbesaran 200 inch. Lebih dari itu tetap terlihat sih, tapi tentu akan mengalami penurunan kualitas. Dan saya udah coba untuk nobar timnas Indonesia di layar tancap dengan jarak 3,5 meter dengan perbesaran sekitar 120 inch, itu udah perfect banget. Input saya ambil dari STB melalui siaran TV lokal, ya biar gratis aja. Kalau lewat aplikasi di proyektornya sih bisa seperti Vision Plus, cuma ya itu harus berlangganan dan harus terhubung ke WiFi. Untuk WiFi-nya di sini udah WiFi 6, jadi bisa terhubung ke WiFi frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Dan untuk versi Bluetooth 5.0 ini bisa terhubung ke Bluetooth speaker, TWS ataupun gamepad. Ya hampir sama aja kegunaannya dengan yang ada di smartphone. Terus untuk fitur Miracast yang jelas di sini ada ya, jadi bisa mirroring screen dari HP ke proyektor ini. Tapi ya seperti biasanya harus terhubung ke jaringan WiFi yang sama. Untuk keluaran speaker internal kalau buat nobar rame-rame jelas harus nambahin speaker aktif lagi ya supaya lebih menggelegar. Kalau cuma pakai speaker internal cocoknya dipakai di ruangan yang lebih kecil dan lebih sepi saat nonton sendiri atau bersama keluarga. Kualitasnya sebenarnya udah cukup bagus ya, lumayan kenceng, bassnya itu keluar dan cukup jernih. Dan yang penting kebisingan kipasnya itu nggak mengganggu keluaran speakernya karena memang nggak begitu yang berisik. Terus untuk mengatur fokus di sini udah elektrik ya, dikontrol menggunakan remote atau tombol langsung di bodinya. Jadi bukan manual lagi dengan putaran yang ada di bodinya. Dimana itu bikin ribet. Area fokusnya juga merata ya, dengan catatan jangan terlalu posisi miring. Karena kalau terlalu miring ada bagian yang blurry meskipun udah kita pas-pasin fokusnya. Untuk keystone juga udah otomatis kurang lebih di 30 derajat. Tapi kalau kalian pengen ngatur manual juga bisa. Terus untuk remote multi arah ya, nggak harus lurus ke proyektornya, bahkan berlawanan arah pun tetap bisa. Kemudian untuk suhu di sini nggak terlalu panas berlebihan ya, kipas internalnya mampu bekerja dengan maksimal. Dan dipakai lama semisal buat nobar full satu pertandingan sepak bola 2 jam lebih, plus buat YouTubean, karaokean, itu nggak mengalami penurunan performa seperti gejala nge-lag ataupun FPS drop-dropan. Performanya itu tetap stabil. Oke, itu aja untuk video kali ini, pembahasan sebuah proyektor yang menurut saya worth it banget ya, dari Gujodok. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.